Hadirin hadirat jamaah salat maghrib, jamaah Majlis Ta'lim Masjid Al-Ihsan ingkang minulya, mari kita awali, kita buka dengan membaca suratul Fatihah yang kita tujukan kepada leluhur kita, beliau-beliau pencetus dan pendiri dan yang telah mewakafkan tanah dan bangunan Masjid Al-Ihsan ini, dan kaum muslimin muslimat yang telah mengulurkan tangan dan bantuannya untuk masjid ini, para pejuang ta'mir masjid sabiqan wa lahiqan. Allah subhanahu wa ta'ala yaghfir lahum wa yarhamhum wa yataghashshahum bil rahmah wal maghfirah, wa ala niyatin anna Allah yatawil a'marahum wa yaqdi hajatahum حوائج الدنيا والآخرة، حاجة الدنيا بالميسرة، حاجة الآخرة بالمغفرة، ولكل نية صالحة، وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم ببركة الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، آمين. Monggo kita mau sarang-sarang istighfar. Astaghfirullah Rabbi
Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa nabiyyina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma wa la taj'al musibatana fi dinina ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخاف منك ولا يرحمنا. اللهم اجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه برحمتك يا أرحم الراحمين آمين اللهم آمين. Tafdhil wa ihtirami yang saya hormati, yang saya muliakan, segenap para alim, ulama, asatidz, asatidah, tokoh masyarakat, sesepuh dan bini sepuh, kaji sepuh, jajaran pimpinan, jajaran takmir Masjidil Ihsan, segenap hadirin hadirat, jamaah salat maghrib, jamaah majlis ta'lim yang dimuliakan oleh Allah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah, lembar yang keempat dari 2021. Hari ini tanggal 4 bulan Januari 2021. Besar harapan dan munajat kita kepada Allah. Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kita semua panjang umur, amin. Diberikan sehat walafiat, diberikan rezeki yang banyak, yang halal, yang barakah, yang Allah ta'ala berikan kehidupan kita selama setahun ke depan, selama 2021 diberikan kehidupan di dunia wal akhirah, kehidupan yang lebih baik lagi, amin Allahumma amin. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah, alhamdulillah sore hari ini sambil diiringi rintik-rintik gerimis hujan yang semenjak jam 5 tadi ya, sejam yang lalu, Habib masuk ke parkiran, agak heran juga, kosong parkirannya, nggak ada motor. Parkirannya kosong, nggak ada motor, tetapi diganti dengan payung yang parkir gitu ya. Banyak payung yang parkir dan alhamdulillah jamaah salat maghrib juga masih penuh seperti sedia kala. Yang hadir majlis ta'lim juga alhamdulillah istiqamah seperti sedia kala. Alhamdulillah, semoga tercatat sebagai amal ibadah, sebagai bekal nanti di hari qiyamah, amin Allahumma amin. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah, kajian kita tentang hari ini adalah melanjutkan kajian kita dari tafsir kitab Ma'alimut Tanzil karya Syekhul Imam Al-Mufassir Al-Baghawi rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid daraini ila an qala. Sedikit mengulangi review, yaitu suratul Baqarah, surat Al-Baqarah Madaniyah, surat yang diturunkan di kota Madinah selepas Rasulullah meninggalkan Makkah, hijrah ke kota Madinah. Maka ini adalah surat yang diturunkan periode Rasulullah berada di kota Madinah. Wahiyya mi'atani wa thamanuna wa sab'u ayat. Jumlah ayatnya adalah 287 mi'atani wa thamanuna wa sab'u ayat, 287. Kemudian yang sudah kita baca, ayat yang pertama Alif Lam Mim, yang merupakan ayat mutasyabihah. Ayat mutasyabihah, ayat yang makna tafsirnya tidak diketahui kebanyakan orang. Istaghfarallah bi'ilmihi, dan Allah Ta'ala memberikan makna tafsir ilmunya kepada hamba-hamba tertentu yang Allah pilih. Bagaimana dengan kita kaum awam? Manahnu nu'min bi zahiriha. Kita beriman dengan zahirul ayat,
ini bagian dari ayat suci Al-Quran. Ini sirrullah fil Quran, rahasia Allah yang Allah letakkan di dalam Al-Quran. Kita mengimani zahirnya, wa nakillul ilma fiha ilallah ta'ala. Adapun ilmunya, hakikatnya Allah Ta'ala yang maha mengetahui. Sahabat Rasulullah Abu Bakar As-Siddiq, sahabat Rasulullah Ali bin Abi Thalib juga menyatakan bahwa huruf haji, huruf-huruf hijaiyah di awal Quran seperti alif lam mim shad, ha mim, alif kaf ha ya ain shad, yasin taha nun qaf. Ini huruf-huruf hijaiyah yang merupakan sirrullah fil Quran, rahasia Allah yang Allah letakkan di dalam Al-Quran, safwah, inti dari yang ada di dalam Al-Quran. Kemudian yang sudah kita baca selanjutnya, ayat yang berikutnya, qauluhu ta'ala dzalikal kitabu la raiba fihi. Dzalikal kitab, kitab itu, dzalikal kitabu, kitab itu, dzalikal kitab itu maksudnya adalah Al-Quran itu la raiba fihi, la raiba fihi, la syakka fihi. Kitab tersebut, dzalikal kitab itu yaitu Al-Quran, la raiba fihi, tidak ada keraguan di dalamnya. La syakka fihi annahu min indillahi ta'ala wa annahu al-haqq was-sidq. La syak, la raib, la syak, la raiba fihi, la syakka fihi. Tidak ada keraguan di dalam Al-Quran. Keraguan yang bagaimana? Jangan pernah ragu, annahu min indillah. Al-Quran itu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian tidak ada keraguan, annahu al-haqq was-sidq, bahwa Al-Quran itu hak, kebenaran, as-sidqa, dan kejujuran. Benar, jujur bahwa ini dari Allah Ta'ala. Tidak ada keraguan. Tidak ada keraguan. Jangan pernah ragu. Kemudian hudan lil muttaqin. Dzalikal kitabu la raiba fihi. Kemudian hudan lil muttaqin. Hudan lil muttaqin. Huda ay rusd wa bayan wa hidayah. Huda ay hajyun, huda ay hajyun, hidayah. Quran yang kita tidak ragu sesungguhnya dari Allah. Quran yang tidak ragu itu adalah kebenaran hak dari Allah. Apa fungsi kebenaran dan tidak ada keraguan itu? Huda. Fungsinya sebagai huda, sebagai hadiun, sebagai hidayah, sebagai bayan, petunjuk, hidayah, rusyd, navigasi. Lil muttaqin, tapi untuk orang-orang yang bertakwa, li ahli taqwa. Maka kalau bukan muttaqin, kalau bukan ahli taqwa, maka tidak merasa Quran sebagai hidayah, tidak merasa Quran sebagai petunjuk, tidak merasa Quran sebagai navigasi kehidupan. Kalau bukan ahli taqwa, kalau bukan muttaqin, lantas mencari hidayah, mencari petunjuk, mencari navigasi dari selain Al-Quran, ya bisa jadi memang bukan ahli taqwa, karena memang bukan al-muttaqin. Maka merasa saya membaca buku-buku ilmu pengetahuan ini kok rasanya lebih seru menjalani hidup. Monggo kerso, monggo kerso, monggo kerso. La ikraha fiddin. Kok nggak ada paksaan dalam beragama? Monggo kerso. Kenapa monggo kerso? Karena kelak nanti ketika meninggal dunia, masuk ke alam barzakh, masing-masing akan mempertanggungjawabkan pilihan hidup. Nanti kalau sudah ketemu
munkar dan nakir, man rabbuka, wa man nabiyuka, wa ma kitabuka. Monggo. Monggo. Jawaban di hadapan munkar dan nakir. Mereka munkar dan nakir, saya tidak baca Quran. Saya tidak jadikan Quran sebagai Buddha bagi saya. Bukan hadiun bagi saya. Bukan hidayah bagi saya. Saya akan hidayah dari buku-buku yang lain. Monggo. Jawaban di hadapan malaikat munkar dan nakir. Kita lihat nanti apa hasilnya. Tapi orang-orang muttaqin, ahlul taqwa, hudan lil muttaqin, hadiyun hidayah, petunjuk penjelas bagi orang-orang yang muttaqin. Ayat yang kedua, dzalikal kitabu la raiba fihi. Kitab tersebut yaitu Al-Qur'an tidak ada keraguan, la raiba fihi. Tidak ada keraguan kalau itu dari Allah Ta'ala. Tidak ada keraguan bahwa itu hak kebenaran dari Allah Ta'ala. Hadiyun hudan lil muttaqin. Fungsinya adalah hidayah petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa, petunjuk bagi ahlul takwa. Kemudian lanjut ayat selanjutnya. Siapa ahlul takwa itu? Siapa al-muttaqin itu? Ayat berikutnya, ayat ketiga. Qauluhu ta'ala, alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Jadi Quran itu menafsiri yang sebelumnya. Al-muttaqin, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa, petunjuk bagi ahlul takwa. Beb, saya masuk ahlul takwa enggak? Beb, saya masuk muttaqin enggak? Lihat aja ayat berikutnya. Kita masuk di situ enggak? Orang-orang bertakwa adalah alladzina yu'minun. Alladzina yu'minun. Orang bertakwa itu alladzina, orang-orang yu'minun, ay yusaddiqun, orang-orang yang beriman, orang-orang yang membenarkan. Alladzina yu'minuna bil ghaibi. Alladzina yu'minuna bil ghaibi, orang-orang yang beriman dengan yang ghaib, bil ghaib. Yusaddiquna bil ghaibi. Yusaddiquna bil ghaibi, membenarkan yang ghaib. Sebentar. Yu'minun ay yusaddiqun. Orang-orang yang beriman adalah orang-orang yang membenarkan. Iman itu apa sih? Itu lebih dalam lagi. Orang-orang yang beriman. Terjemahnya yusaddiqun, orang-orang yang membenarkan. Sebetulnya mana iman? Al-iman itu al-iman, haqiqatul iman. Ini belajar tafsir dengan dalamnya. Haqiqatul iman, haqiqatul iman. Hakikat iman itu adalah tasdiqun bil qalbi. At-tasdiqu bil qalbi. At-tasdiqu bil qalbi, membenarkan dengan hati. Al-i'tiqad bil qalbi, meyakini dengan hati, sepenuh hati dan sepenuh jiwa. Sepenuh hati dan sepenuh jiwa. Dengan kata lain, panggilan hati dan panggilan jiwa. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Simpelnya, ngapain sih sembahyang? Ngapain sholat? Panggilan hati dan jiwa. Sampai level itu dah. Maksudnya begitu. Kalau sudah panggilan hati dan panggilan jiwa sudah nggak bisa dibahas, sudah nggak dibahas dengan akal dan logika, tapi sudah panggilan hati dan jiwa. Dan kalau sudah panggilan hati dan panggilan jiwa nggak bisa lepas. Udah panggilan hatinya itu, udah panggilan jiwanya untuk seperti itu, nggak dibahas sekarang. Sudah di luar akal dan logika. Nah, iman itu alladzina yu'minun. Al-iman itu at-tasdiqu wal i'tiqad bil qalbi, membenarkan dan meyakini dengan hati.
Bahasa yang kita mudah cerna, panggilan hati dan panggilan jiwanya. Kemudian wal iqraru bil lisan. Iman itu panggilan hati dan jiwa. Kemudian wal iqraru bil lisan. Al iqraru bil lisan, mengikrarkan dengan lisannya. Mengikrarkan dengan lisannya. Maka kita dilatih berzikir ya. Kita dilatih berzikir. Amantu billahil azim wa kafartu bil jibti wat taghut. Ada wiritan-wiritan, ada zikir-zikir yang dibaca setelah sholat. Ada wiritan-wiritan, ada zikir-zikir yang dibaca sebelum tidur. Ada zikir-zikir, ada wiritan-wiritan yang dibaca di pagi hari dan petang hari. Kenapa wiritan-wiritan itu ada dan dibaca? Iya, satu, panggilan jiwa, panggilan hati, iman itu dipupuk semakin kuat, kemudian dibuktikan dengan lisan. Al-iqraru bil lisan. Al-iqraru bil lisan. Andai kata al-i'tiqad bil qalbi, andai kata tasdik bil qalbi, andai kata iman di hati itu belum tertanam dengan kuat, maka lisan yang dibiasakan zikir dan wiridan itu akan menguatkan hatinya. Karena tresno jalaran soko kulino, kulinokan yang katanya grammarnya ngaco. Biasakan zikir wirid dengan lisan. Maksudnya apa? Ya karena tresno jalaran soko kulino dengan lisan itu harapannya kalimat thayyibah itu tresno di dalam hati sehingga menjadi panggilan hati dan jiwa. Nek dak wirid, tidak zikir, dak enak rasanya. Lah enak. Nek ngopi kecut capek. Kalau tidak ngopi di pagi hari rasanya tidak enak. Kenapa? Lu tresno jalaran soko kulino. Kalau tidak dikir, kalau tidak wirid, kalau tidak yasin, kalau tidak tahlil, tidak enak rasa lisannya. Kalau tidak sembahyang jamaah di masjid, kalau tidak masjid itu tidak enak rasa hatinya. Kenapa? Sudah panggilan jiwa. Tresno jalaran soko kulino. Kembali kepada haqiqatul iman, tasdiqun wal i'tiqadu bil qalbi wal iqraru bil lisan, kemudian wal amalu bil arkan, wal amalu bil arkan, dan amal dengan panca indramu. Amal, buktikan yang di hati dengan lisan. Buktikan hati dan lisan itu dengan perbuatan. Lisannya mengaku beriman, tapi perbuatannya, perilakunya, sepak terjangnya, toko kromonya, kelakuannya bukan kelakuan orang beriman. Itu lagi ngomong tentang iman winter, jarkoni, iso mujar orang bisa ngelakoni. Yang Jawi singin itu ternyata orang-orang imannya dalam ya. Lu nerangkan bahasa Arab itu loh, nerangkan kitab itu loh dengan bahasa Jawa itu masuk kabeh. Kalau tiang singin itu tiang-tiang beriman. Sayangnya generasi kita kalau lupa pintar bahasa Inggris. Tidak salah kalau anak-anak itu koboi bahasa Inggris. Coba dia jadi bahasa Jawa semenjak kecil. Toto kromo ada itu. Mau anak kecil saya bahasa Inggris. Jadi koboi. Jadi koboi. Masya Allah. Alladzina yu'minun. Al-muttaqin, orang-orang bertakwa itu alladzina yu'minun, orang-orang yang beriman. Apa iman itu? Panggilan hati dan jiwa. At-tasdiq wal i'tiqad bil qalbi.
Kemudian wal iqrar bil lisan, diucapkan, dibuktikan, diikrarkan dengan lisan. Kemudian wal amal bil arkan, dan diamalkan dengan panca indera. Itulah ayat iman. Alladzina yu'minuna bil ghaibi. Kemudian alladzina yu'minuna bil ghaibi, orang-orang yang beriman dengan al-ghaib. Bil ghaibi, apa makna al-ghaib? Wal ghaibu ma kana maghiban min 'anil 'uyun. Qala Ibnu Abbas al-ghaib huna kullu ma umirta bihi bil iman. Gaib itu yang maghib 'anil 'uyun, yang memang tidak dilihat dengan mata. Ya, yang tidak terlihat oleh mata. Apapun yang tidak kelihatan dari mata itu gaib. Kalau dulu waktu masih sekolah TPG, Komodo itu bulan bin bulan, Aldir, bulan bin bulan, bulan bin bulan. Gaib Pak. Oh ini. Bukan berarti di alam gaib, bukan. Tapi tidak kelihatan mata, tidak ada, tidak terlihat di kelas, tidak terlihat di halaqah, tidak terlihat di kelas, tidak terlihat di halaqah. Yang hadir Ustaz, hadirah Ustazah. Bulan bin bulan tidak ada respon. Ghaibah artinya tidak kelihatan mata, artinya tidak hadir di majelis. Oke. Makna al-ghaib makna maghiban 'anil 'uyun. Ghaib itu yang tidak terlihat, tidak diternya oleh kasat mata. Ibnu Abbas, sahabat Rasulullah Abdullah bin Abbas yang mendapat julukan Turjumanul Quran. Masyaallah. Turjumanul Quran. Oh, pakar terjemahnya Quran adalah sahabat Abdullah bin Abbas. Yang ketika kecil bayi lahir, sang ibunda membawa Abdullah bin Abbas kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah sendiri yang mengumandangkan adzan dan mengumandangkan iqamah di telinga bagi Abdullah bin Abbas. Kemudian Rasulullah yang mendoakan Ibn Abbas, Allahumma adfaqihu fid-din wa 'allimhu at-ta'wil. Ya Allah. Kalau doa dari kanjeng, doa dari lisan mulia Rasulullah, Allahumma faqihu fid-din, ya Allah, faqihu fid-din, pahamkan dia tentang agama. Maka yang paling pintar, paling paham ilmu agama Abdullah bin Abbas. Rasulullah mendoakan wa'allimhu ta'wil, ya Allah berikan beliau, yakni Abdullah bin Abbas yang masih kecil, ilmu ta'wilul Quran, tafsirul Quran. Maka tumbuh sebagai turjumanul. Doa Nabi Muhammad, doa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, Ibnu Abbas mengatakan ketika yu'minuna bil ghaib, ma makna al ghaib? Ibnu Abbas mengatakan al ghaib hahuna kullu ma umirta bil imani bihi. Apapun yang Allah telah perintahkan kepada engkau untuk mengimaninya. Apapun yang Allah perintahkan kepada kita untuk mengimaninya, fima an ghaba an basarika, yang tidak tampak oleh penglihatan. Apa itu? Contoh, minal malaikah, para malaikat. Minal malaikah. Wal ba'ats, yaumul ba'ats, hari dibangkitkan dari alam kubur, dari alam barzakh, dibangkitkan daripada yaumul ba'ats. Kemudian wal jannah, surga, wan nar, dan neraka, was sirat, jembatan yang terbentang dari mahsyar ke surga. Kemudian wal mizan, dan timbangan amal. Ini semua Allah Ta'ala sampaikan, Rasulullah sampaikan, tapi kita tidak pernah kelihatan. Tak, Bu, kita diperintahkan beriman kepada para malaikat. Lebih beriman kepada malaikat atau kepada jalanan? Lebih beriman kepada malaikat atau kepada bantengan? Ini
sama-sama goibnya ya. Sama-sama goibnya, sama-sama goibnya, sama-sama tidak kasat mata, sama-sama tidak tercerah. Tapi yang itu hiburan ya, itu hiburan. Karena itu hiburan. Kalau arek-arek ngomong itu, hantengan itu hiburannya arek-arek. Itu reok ponorogo itu ya, hiburan. Ya, hiburan. Tontonan. Tapi yang wajib diimani malaikat. Yang wajib diimani adalah rukun iman yang enam. Kan? Beriman kepada Allah, beriman kepada para malaikat, beriman kepada kitab-kitab suci, beriman kepada para rasul, para nabi, beriman kepada yaumul akhir, hari kiamat, beriman kepada qada dan qadar. Alladzina yu'minuna bil ghaib. Orang-orang yang beriman dengan yang gaib, yang tidak terlihat dengan mata kita. Singkatnya, dia beriman dengan rukun imannya. Jadi, ini penting, panggilan jiwanya terhadap enam ini. Alladzina, orang-orang beriman, al-muttaqin, alladzina yu'minuna bil ghaib. Kemudian orang-orang bertakwa, orang beriman bagaimana? Wa yuqimunas shalah. Wa yuqimunas shalah. Karena beriman dengan yang gaib, karena beriman dengan Allah, beriman kepada malaikat, beriman dengan kitab-kitab suci, beriman kepada para nabi dan para rasul, beriman kepada hari akhir, hari kiamat, beriman kepada qada dan qadar, maka ia wa yuqimunas shalah. Ya Allah, kalimat yuqimunas shalah tidak semudah terjemahannya. Terjemahannya mungkin mereka orang-orang yang mendirikan sholat, gitu ya, mendirikan sholat atau melaksanakan sholat atau menegakkan sholat. Jadi kalimat yuqimun, kalimatnya ay yujimunaha wa yuhafiduna 'alaiha. Yujimunaha daiman, jawab. Bahasa Jawanya ajek, continue dari waktu ke waktu, istiqomah sembahyang. Mungkin terjemahan lainnya ajak, istiqomah, disiplin. Nah, ini kan disiplin. Yuqimunas shalah, ajak, istiqomah, disiplin sholat. Kemudian wa yuhafiduna 'alaiha. Caranya ajak itu bagaimana? Cara istiqomah sholat itu bagaimana? Cara disiplin sholat itu bagaimana? Kalimatnya selanjutnya yuhafiduna 'alaiha fi mawaqitiha. Maka dia benar-benar menjaga sholat tersebut pada setiap waktu-waktunya. Menjaga sholat pada tiap-tiap waktu. Kalau kedengaran adzan itu senang atau malah kok ada deh? Alhamdulillah masuk ke sholat. Ketika dikumandangkan ada respon kita yang spontan itu, aduh, cepat tidak kesana. Atau alhamdulillah masuk ke sholat. Yang pertama atau yang kedua? Yang pertama. Cepat ya. Yang kedua ya betul. Alhamdulillah sudah ada maghrib. Ini kan puasa Ramadan. Alhamdulillah Pak, masih kaget tuh. Terus ada deh, berarti masih turun aja. Kalau tidak turun aja, dan coba ancet. Yuhafidhuna 'alaiha. Orang-orang yang menegakkan sholat, mendirikan sholat, artinya yang sholat dia istiqomah, ajak, disiplin. Caranya adalah menjaga waktu-waktunya, bihududiha wa arkaniha wa layatiha. Dan kemudian selain menjaga waktunya, batasan ketika sholat, rukun ketika sholat, kemudian sunnah di dalam sholat, itu semua diperhatikan.
sholat diperhatikan, ketika melaksanakan sholat ya diperhatikan. Bukan syukur sembahyang kan? Bukan syukur sembahyang, bukan syukur sembahyang, tapi waktunya diperhatikan, batasan-batasan sholat dia tahu, rukun syukur sholat dilaksanakan, hayat gerakan-gerakan sunnah sholat juga dilaksanakan dengan kata lainnya ya khusyuk. Tuh khusyuk ketika sholat itu khusyuk ya. Ketika sholat itu khusyuk. Ada khusyuk, ada hudur. Ada khusyuk, ada hudur. Khusyuk itu la yataharrak illa biharakatis shalah. Tidak bergerak kecuali gerakan sholat. Itu khusyuk. Kalau hudur itu hudurul qalbi fis shalah. Kalau hudur itu hadirnya hati dan jiwa dengan sholat. Kita ketika menegakkan melakukan sholat, kemudian tubuh kita bergerak hanya gerakan sholat. Allahu Akbar, Allahu Akbar, menunggu Sami Allahu liman hamidah dan seterusnya. Kita hanya bergerak dengan gerakan sholat, maka itu khusyuk, walaupun hatinya tidak hudur. Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim. Baca ya, Alhamdulillahirabbil alamin. Lisannya baca, badannya tidak bergerak, tapi hatinya ya kesana kemari. Wah, sulit. Khusyuk karena tidak bergerak kecuali dengan gerakan sholat, tapi tidak hudur karena masih kena kesana kemari. Allahu Akbar. Ini tak cukup di bawah. Cepat-cepat orang masih. Khusyuk karena badannya tidak bergerak kecuali gerakan sholat saja, itu khusyuk. Tapi hudurnya pertanyaan, hudur hadirnya hati dan jiwa di dalam sholat. Kadang memang lisan membaca, tubuh nggak otomatis ruku, yang lisan subhanallah wal azim wa bihamdihi sami Allahu liman hamidah, otomatis ya. Badannya otomatis bergerak, lisan juga sami Allahu liman hamidah rabbana lakal hamd. Tuh, otomatis baca kok. Tetapi kadang-kadang hati tetap nangparu. Aduh, mantuk rek mari isya itu alhamdulillah bisa sholat berjamaah. Habis ini nanti masih taklim sholat isya. Pada isya itu mie goreng panas-panas ya. Oh, cocok ya. Badannya otomatis bergerak sholat, tetapi kadang hatinya tidak. Nggih boten napa-napa, sah salat panjenengan sah. Ada khusyuk, ada hudur. Kalau khusyuk itu tidak bergerak dengan gerakan selain salat, gitu ya. Kalau hudur ya hadirnya hati dan jiwa dalam salat. Kalau tidak khusyuk bagaimana, Bib? Allahu Akbar gerak-gerak. Allahu Akbar karena punya jenggot, punya kumis. Itu tidak khusyuk. Kenapa? Dia bergerak yang tidak perlu. Padahal kalau di luar sholat tidak pernah megang jenggot. Dan ketika sholat tak pengen menunggu. Itu tidak khusyuk. Kenapa? Dia bergerak dengan gerakan yang bukan gerakan sholat. Tidak khusyuk. Tidak. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Itu tidak khusyuk. Kenapa? Karena dia bergerak dengan gerakan yang bukan gerakan sholat. Ketika sholat tidak bergerak kecuali gerakan sholat saja, itulah khusyuk. Nah, orang alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas shalah, orang yang menegakkan sholat itu artinya dia yang ajak istiqomah, disiplin melaksanakan sholat lima waktu. Bagaimana istiqomah ajak dan disiplin? Satu, perhatikan waktu-waktunya.
Begitu masuk waktu sholat, dia sholat. Kemudian memperhatikan syarat rukun, arkanuha waliatuha, dan sunnah. Ini adalah salah satu cara supaya masuk dalam kalimat alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas shalah. Bukan syukur sembahyang, pokoknya sembahyang. Kemudian selanjutnya wa yuqimunas shalata, kemudian wa mimma razaqnahum yunfiqun. Nah, ini. Kemudian wa mimma razaqnahum, pertama tadi yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas shalah. Kemudian wa mimma razaqnahum, dan mimma razaqnahum, dan dari sebagian yang kami berikan kepada mereka, yang kami rezekikan kepada mereka. Yunfiqun ay yatasaddaqun. Rezeki itu apa? Ar-rizqu likulli ma yuntafa'u bihi. Billah al-haq wa nasib. Rezeki itu secara bahasa al-haq wa nasib. Nasib, bagian dan nasib. Rezeki kita itu yang menjadi nasib kita, yang menjadi bagian kita. Apapun yang menjadi nasib kita, apapun yang menjadi bagian kita, itu adalah rezeki dari Allah. Nasib ini rezeki dari Allah itu. Dalam istilah syariat, ma yuntafa'u bih, apa yang bermanfaat bagi dirinya. Apapun yang manfaat bagi dirinya, itu hakikatnya rezeki dari Allah. Jadi bukan harta materi ya, bukan hanya materi tok. Jangan dibayangkan kalau rezeki itu berarti materi tok. Enggak. Apapun yang menjadi bagian hidup kita, apapun yang menjadi manfaat untuk hidup kita, apapun yang ada di dalam diri kita, itu semua adalah rezeki. Nah, yang sudah Allah berikan kepada kita seharusnya wa mimma razaqnahum yunfiqun, nafkahkan di jalan Allah, sedekahkan di jalan Allah. Alhamdulillah bi mari sehat walafiat. Ya sudah, sehat afiatmu itu nafkahkan, sedekahkan di jalan Allah. Kira-kira bagaimana? Di monggo bantu masjid itu loh. Itu mensedekahkan diri yang ada dalam diri. Itu nafkah, itu infak pada itu. Datang ke masjid, sepele lah, nyampe lampu itu, nyalakan lampu ya. Wes, yang ringan-ringan sajalah dengan tenaga dan badan saya. Apa itu? Tak datang maghrib, tak apa, datang suruh bilang saya yang tanggung jawab menyalakan lampu. Nanti kalau badan isya orang-orang bilang saya tak bagian matiin lampu. Hal kecil ya, hal kecil ya. Nyepet takut kan? Enggak ya, nyepet takut. Tapi niatkan itu, ya Allah, paling sehat walafiat, seger waras, anak sehat. Saya tak yang buka pintunya, memakai orang-orang yang datang itu nanti masuknya. Baca saja saya yang tutup pintunya. Wa mimma razaqnahum yunfiqun, dan dari yang kami berikan kepada mereka, doa harta, ya sehat, doa afiat, ya badan, nafkahkan, infakkan, sedekahkan di jalan Allah. Kalau naik azan saya tak yang google bentuknya tok yunfiqun dengan apa yang dia beri. Kalau ketepaan suara saya kok bersuara emas. Wis, masa lalu saya kalau 17-an nyumbang lagu. Sekarang tak lah, suara saya tak buat pujian di masjid, suara tak buat adzan di masjid, suara saya tak buat iqamah di masjid. Sepele. Oh, tapi itu yunfiqun
Itu contoh yang non materi yang ada dalam diri. Saya tak yang menutupi jendelanya kalau mau. Kan sudah dimatikan, pintu sudah dikunci, kita jadi lupa jendelanya buka. Kucing kadang-kadang kucing lebu buang air, tak repot itu karpetnya. Karena saya tak menutupi. Tuh dilihatkan, pahala dan seterusnya. Bawa alam ya, karena kita sudah di kota, ngapun dulu lah. Yang masih kecil itu, ya kan anak singkong kan, yang besok. Lah kadang-kadang ada nih kan, ini ku tetangga bulan mau bangun rumah tangga saja. Si sahibul bait kadang-kadang siap dengan material bahan bangunan, kemudian pada hari H sak besok, sak besok itu tiang-tiang itu sejantan semuanya datang ikut bangun rumah. Itu sak dan sini. Kalau belum jadi sudah nanti dilanjut minggu depan atau 2 minggu depan atau bulan depan. Tapi yang saya sampaikan, mereka berinfak, bersedekah, beramal kebajikan dengan tubuh, badan dan tenaga mereka. Itu macam-macam. Ada yang pinter buat adukan semen, itu bagian adukan. Ada bagian sing ngayai pasir kasar, tabur batu menjadi pasir. Lalu cuma sing bagian itu apa kan? Ada yang bagian bisa pinter motor botol, repot, ya dia bagian itu. Apa kan? Ada yang nggak pakai pinter apa-apa, ya 100 itu pokoknya melok bantu, walaupun keahliannya terbatas, tapi keinginan dirinya untuk bantu itu loh. Tak mau kan? Tidak nunggu pinter lepot dulu, tapi keinginan dia untuk bantu itu loh sudah bagus. Nanti dekat-dekat dulu, ada yang materi teh, kopi, nasi bungkusan, terus makan setengah hari, terus pulang besok kesel lanjut ke kamar-kamar. Kenapa? Ya mereka rela awan dan dibayar di sela hari-hari kesibukan dan di sela-sela pekerjaan mereka. Mereka punya pekerjaan rumah, yang punya keluarga, dia harus lewat ladang, tapi nyempet no waktu dan tenaga untuk bantu orang lain. Itu contoh kecil. Sama kalau bangun musola malah gue semangat. Lah ngoten, bangun musola pas semangat tenan. Kadang-kadang ya tidak tenaga tok, bukan hadir tok, tapi ya melok pasir, melok semen, semangat luar biasa. Walaupun setelah terjadi merasa banyak juga. Ya tidak apa-apa, sudah lumayan. Tidak pati keren, tidak pati istiqomah nang musola, sesekali tahlil betul. Tapi waktu bangun semangat luar biasa. Alhamdulillah. Tanda-tanda keimanan itu ada, lapor tenang. Jadi kalau batu baterai itu walaupun tidak 100% masih ada iman. Tapi yang harus diingat, wa mimma razaqnahum yunfiqun, mereka menginfakkan dari yang kami rezekikan kepada mereka. Paham kan? Nah kok ternyata tiang-tiang singeng orang-orang dulu yang tidak semodern zaman sekarang, yang tidak semaju orang sekarang, yang tidak sepinter orang sekarang, yang ekonominya juga tidak sebagus sekarang, tapi orang-orang dulu kok ternyata lebih ringan tangan ya, lebih sadar ya, lebih eling marang pangeran. Eling Lecak, sekali terus sadar sudah. Saya ini pintar eling, kita berdalil tidak usah. Pintar jadi kebetulan. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna shalah wa mimma razaqnahum yunfiqun. Ayatnya ulaika ala hudan min rabbihim wa ulaika humul muflihun. 5 ayat ini
adalah ini 5 ayat pertama dari surat Al-Baqarah yang Allah Ta'ala memberikan kita gambaran tentang orang-orang yang beriman. 2 ayat berikutnya adalah tentang orang-orang yang tidak beriman, orang-orang ingkar. Belasan ayat berikutnya adalah tentang orang-orang munafik yang seakan-akan beriman tetapi menyimpan kekufuran. Malam hari ini 5 ayat. Semoga kita masuk dari 5 ayat ini. Amin. Allahumma amin. Aku tadi yang kata wa afu minkum wassalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.